tantangannya sebenarnya di sini. Ketika kita pengen jadiin solid, jadiin teman-teman aliansi ini menjadi satu gerbong, satu gerakan gitu kan. Nah, inilah tantangannya. Gimana caranya ataupun gimana pola komunikasi yang saya bangun dengan teman-teman, intensitas komunikasi dan sebagainya, sehingga akhirnya untuk saat ini dari teman-teman BEM Surabaya itu untuk satu dan untuk solid dalam satu gerakan 14 April besok. Salah satunya seperti itu. Yang memang melakukan pemukulan dan semacamnya. Kalau dari sudut pandang sendiri tidak bisa dibenarkan sih sebenarnya. Loh hei, anak caci. Get no wis. Halo Lek, ketemu meneng oleh Jagongan Surabaya. Jagongan karo Caca arek Surabaya. Sekarang saya bersama dengan yang bernama Yusuf. Beliau ini masih anak zilenial, masih mahasiswa, yang tentunya yang namanya mahasiswa, maha itu tinggi, siswa itu adalah siswa yang sudah tingkatannya paling tinggi, mempunyai suatu idealisme, di mana kemarin pada tanggal 11 di Jakarta para mahasiswa ini demo dan menyuarakan aspirasinya, dan itu mahasiswa harus seperti itu. Di samping mereka itu belajar di kampus, mereka juga harus peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di publik, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak pro kerakyatan. Mereka harus idealis, mereka harus menyuarakan daripada suara hati mahasiswa, yaitu biasanya itu demo, melakukan suatu pergerakan di jalan menuju suatu kantor, entah itu kantor pemerintah, kantor DPR, DPRD, atau kantor apa yang dianggap mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Mereka itu adalah panggilannya Yusuf, mereka koordinator BEM Surabaya. Gimana Yusuf kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sehat. Tadi ada demo ya Surabaya? Iya, hari ini ada demo dari kawan-kawan Cipayung Plus. Oh, Cipayung Plus. Iya, betul. Iya. Kalau Yusuf sendiri tergabung dalam? Kalau saya sendiri tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya. Aliansi BEM Surabaya. Ya, betul. BEM Surabaya ini kompak ya? Alhamdulillah untuk sampai saat ini masih kompak, Pak. Ya, Jadi gitu. tidak ada yang namanya BEM Nusantara maupun BEM SI. Enak kalau satu saja. Jadi biar kita kalau menerangkan dan menyampaikan kepada masyarakat, oh BEM Surabaya itu kompak, ya tak? Kemarin nggak turun seperti kayak di kota-kota lain. Ya, karena dari hasil kesepakatan di awal sebenarnya sih, Pak. Jadi teman-teman waktu itu konsol di UNESA ngobrol terkait tanggal aksi gitu kan. Dan teman-teman ternyata sepakat untuk aksinya di tanggal 14. Jadi besok lusa berarti? Iya, besok. Besok. Jadi nggak tanggal 11-nya seperti itu. Tanggal 11-nya ya. Apa ada tekanan-tekanan? Tekanan dari, gimana ini maksudnya, Pak? Ya, tekanan mungkin dari pihak-pihak lain. Jauh-jauh bareng-bareng tanggal 11 Oh, nggak ada. Itu murni dari teman-teman sendiri. Murni ya? Dari teman-teman yang hadir pada waktu itu. Saya yakin mahasiswa ini masih mempunyai suatu idealisme. Jadi kalau ditekan-tekan mereka tambah dadi. Iya. Nah, itu cirinya mahasiswa. Makanya kalau ada demo mahasiswa datang ke kantor DPRD, kantor pemerintah kota, kantor gubernuran, ya mereka diterima saja. Artinya aspirasi yang disampaikan itu tentunya juga bagus buat kita semua. Kritikan mereka dan apa yang tentunya disuarakan itu benar-benar suara mahasiswa. Suara mahasiswa yang mana pandangan mereka itu cukup kadang-kala ya rasional, dan inilah yang namanya mahasiswa. Yusuf, di Surabaya sendiri saya kira dalam aksi-aksi demo semenjak saya dulu juga jadi aktivis itu cukup damai, tidak ada yang merusak, tidak ada yang anarkis. Nah ini kita senang lah, sampai sekarang pun alhamdulillah masih terjaga. Nah nanti yang menjadi BEM Surabaya ini terdiri dari berapa universitas? Kalau sekarang yang tergabung itu ada sekitar 30 kampus, Pak. 30 kampus ya? 30 kampus yang ada di Surabaya dari total 50 kampus.
Dari 50 kampus, swasta dan negeri. Swasta dan negeri. Tentunya dengan mengkoordinir 50 kampus yang ada, kamu sebagai koordinator BEM Surabaya, ada kesulitan nggak ya? Sebenarnya ada sih Pak, karena gini, kalau ngomongin soal mahasiswa nih pasti mindsetnya berbeda-beda gitu Iya. ya. Soal pola pikir dan sebagainya itu pasti berbeda-beda. Nah, tantangannya sebenarnya di sini. Ketika kita pengen jadiin solid, jadiin teman-teman aliansi ini menjadi satu gerbong, satu gerakan gitu kan. Nah, inilah tantangannya. Gimana caranya ataupun gimana pola komunikasi yang saya bangun dengan teman-teman, intensitas komunikasi dan sebagainya, sehingga akhirnya untuk saat ini dari teman-teman BEM Surabaya itu untuk satu dan untuk solid dalam satu gerakan 14 April besok. Salah satunya seperti itu. Nanti ke mana rencananya? Kalau rencananya sasarannya di DPRD Jatim. Mudah-mudahan teman-teman DPRD Jatim ya. Ini ada teman-teman dari anak-anak BEM Surabaya yang akan menyampaikan aspirasinya bisa diterima dengan baik. Ojo melayu, ojo dulu itu kan ya enggak menunjukkan suatu kepemimpinan di daerah atau di Jawa Timur. Yusuf, kamu sekarang kelas berapa? Kalau sekarang semester 10. Semester 10 udah ya, skripsi ya? Ya, harusnya udah selesai harusnya. Harusnya udah selesai ya? Angkatan tahun berapa kamu? 17. 2017. 2017 sekarang 2022. Udah 2022 berapa 5 tahun? 5 tahun ya? 5 tahun. Kuliahnya di mana? Di UNESA. Di UNESA ambil Jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi ya? Iya. Ya lumayan suwi ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah. Aktivis biasa. Iya. Lama itu saya dulu juga hampir 5 tahun juga. Hampir 5 tahun juga. Jadi makanya kalau kita ngobrol seperti ini mengingatkan, saya dulu juga pernah jadi aktivis kampus, menjadi anak-anak jalanan yang menyuarakan aspirasinya. Jadi senang sekali tadi temannya banyak dan segala macamnya lah. Besok untuk protokol kesehatan imbuannya gimana? Sudah sih Pak, kalau terkait hal itu dari masing-masing korlap ataupun subkorlap yang ada di kampus masing-masing, ini sudah bisa diberikan briefing terkait hal itu. Jadi diusahakan teman-teman meskipun di bulan puasa juga gitu kan, kita tetap menjaga protokol kesehatan karena Surabaya juga masih di PPKM level 1 seperti itu. Dan alangkah lebih baiknya dari teman-teman yang hadir besok untuk saling menjaga. Kalau memang ada yang nggak memakai masker ataupun semacamnya, ya bisa diingatkan ataupun diberikan masker seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Cuma kita mengingatkan jangan sampai nanti ada kejadian kayak di Jakarta kemarin, ada yang menyusup, ya, memanfaatkan mahasiswa, mengatasnamakan mahasiswa, yaitu ambil atau memakai alma maternya mahasiswa tertentu, akhirnya mereka sendiri ketahuan. Ternyata nggak mungkin ulah mahasiswa itu seperti yang kejadian Jakarta kemarin. Masa mahasiswa, seingat saya juga pernah menjadi aktivis dan mahasiswa. Nggak ada cerita nih mahasiswa nawuri, nggak ada cerita nih. Paling lah eyel-eyelan kita ngalami. Paling kalau polisi itu cuma eyel-eyelan kok itu lah kan dibuka no pintu. Itu cuma ya kewajaran lah Pak kali itu. Setiap demonstrasi gitu. Nah, itu kan sudah biasa, tapi kalau sampai memukul terus menelanjangi daripada orang yang dikeroyok, itu bukan mahasiswa. Saya yakin itu bukan mahasiswa. Coba kita lihat gambar yang kemarin itu mana. Saudara, Ade Armando yang hadir untuk memantau unjuk rasa diduga menjadi sampai sasaran babak belur itu ya? Sampai babak belur. Babak belur biasa relawan. Langsung ricuh. Ditelanjangi kok. Ade Armando kan tidak hanya manusia. mengalami luka-luka. Hanya tinggal menggunakan kaos berwarna hitam. Ini telah dibawa oleh Celana aparat ini pelorot. untuk Ade Armando. Loh, itu celana di pelorot. Oke. Nah, kalau kejadian seperti itu, menurut kamu, bahkan itu kan celana itu sampai dipelorot. Kalau kita dihantemi sebagai laki-laki, wis biasa lah. Ya. Biasa dulu kita sekolah juga sering tawuran sama pelajar, bukan seperti itu caranya. Tapi ini kan telanjang, menurut kamu gimana itu? Kalau dari sudut pandang saya sendiri Pak Iya. ya, sebenarnya mungkin tidak etik dan juga dari pandangan politisnya gitu kan. Karena itu kan salah satu dosen ilmu komunikasi juga dari UI. yang memang
periodenya Pak Jokowi ini seringkali memberikan tweet-tweet ataupun memberikan tanggapan-tanggapan atas reaksi ataupun semacamnya itu yang memang sangat frontal gitu kan, sangat-sangat mendukung Pak Jokowi dan juga netizen-netizen yang sangat menolak adanya kebijakan dari Pak Jokowi itu langsung diserang oleh Pak Ade gitu kan. Cuman bukan berarti atas kekesalan ataupun atas tanggapannya dari beliau ini dijadikan sebagai bentuk balas dendam sebagai kekerasan gitu kan. Meskipun itu murni entah ya dari teman-teman mahasiswa ataupun dari oknum yang bersangkutan dalam tanda kutip yang memang melakukan pemukulan dan semacamnya, kalau dari sudut pandang sendiri tidak bisa dibenarkan sih sebenarnya. Ya sangat disayangkan dan memalukan. Ya, artinya bolehlah kita berbeda pendapat gitu. Sekarang ini kan memang lagi in-innya di media sosial. Orang mau ngomong apa saja, silakan. Tapi kalau kamu ngomongnya salah dan itu berkaitan dengan hukum, ya ono jalur diri. Tapi kalau sudah ketemu sebenarnya, ya saya kira biasa lah. Jadi nggak perlu sampai melorot celono. Ya, itu kan kebaca kan juga malu sampai ketok, saya pakai tok itu ya kan memalukan gitu. Jadi orang ini kan sudah tidak beri kemanusiaan lagi, tidak mencerminkan dan itu bukan mahasiswa. Dan ternyata memang bukan mahasiswa, setelah ditangkap itu bukan mahasiswa, itu diingat-ingat betul. Dan harapan kita besok benar-benar korlap maupun apa sekarang itu di bawahnya korlap ada lagi itu ya apa itu istilahnya subkorlap gitu, mengawasi betul, jangan sampai ada susupan yang kiranya nanti akan justru mencederai daripada mahasiswa itu. Saya yakin kalau di Surabaya anak-anak lebih tanggap dan anak lebih jeli mana yang susupan mana yang enggak dan mereka akan saling mengenal daripada korlap maupun subkorlapnya sesama temannya. Besok itu yang akan menjadi tuntutan apa? Salah satunya dan yang paling kita fokuskan adalah perekonomian, Pak. Perekonomian. Itu yang nomor pertama. Dari bahan bakar minyak goreng terutama, lalu pertalite, bahan bakar BBM. Lalu yang kedua ini mengenai permasalahan agraria. Terutama yang ada di Jatim, bahkan yang di Surabaya mungkin kita juga sering mendengar, Pak. Dan dari teman-teman ABS pun juga sudah mengawal terkait surat hijau itu salah satunya. Terkait pertambangan yang ada di Trenggalek dan sebagainya, di Tuban dan lain-lain itu. Lalu yang ketiga mengenai penundaan pembangunan IKN. Karena wacana pembangunan IKN ini sangat tidak berdampak baik pada perekonomian masyarakat. Salah satunya seperti itu. Itu sih. Saya sih setuju dan mensupport teman-teman mahasiswa menyuarakan seperti itu. Dan kita sendiri kan ya nggak tega ya melihat orang antri minyak goreng. Saya keluar kota kamu kemarin tak celok lapor, tak kira antri sembako di Bandung, enggak antri minyak goreng. Lah iya, baru kali ini ada antrian minyak goreng. Ini kan juga justru beberapa kali saya sidak minyak goreng, ternyata perkebunan sawit itu banyak dikuasai oleh swasta. Iya, betul. Artinya negara harus berbuat apa? Ya harus berbuat benar-benar supaya minyak goreng atau sawit ini sebagai bahan mentah minyak goreng itu kalau negara tidak bisa menguasai gimana? Nah bisa mensubsidi. Yang punya itu juga yang punya pabrik minyak goreng. Belinya harga CPO-nya sekian, kalau mau dijual sekian, ya gak nutut. Ini kan juga serba repot. Ini yang ya harus menjadi perhatian pemerintah pusat ya. Ini kan ini domainnya pemerintah pusat. Mereka ini bisa mengambil suatu kebijakan karena minyak goreng ini kan yang punya pabrik juga gajah-gajah semua. Kita melihat gajah di Surabaya itu ada beberapa pabrik ini kan banyak ini. Saya pernah sidak ke PT Bimoli, pernah ke Rumput segala macam, tak lihat waduh ya ini yang punya otoritas tertinggi ya dalam hal ini presiden harus gimana harusnya bertindak bukan gitu, untuk benar-benar mereka menyadarkan mereka bahwa minyak goreng ini adalah kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat cilik lah. Saya ini kayak jual gorengan gara-gara minyak goreng naik ya. Ya kita mendukung lah hal semacam itu, kita support teman-teman. Dan ini suara mahasiswa ini adalah suara rakyat. Dulu kan semboyannya hidup rakyat, hidup mahasiswa kan seperti itu. Itu yang masih tergaung di telinga saya. Dan kita juga melihat ya, jadi sekarang ini
kalau dulu paling sering ya, ini tak kira demo ini baru selama COVID ya teman-teman mahasiswa turun baru 2 kali ya, isu nasional ya. Di isu tahun 2020 sama tahun sekarang. Baru sekarang, ya baru 2 kali. 2020 dulu kalau nggak salah masalah Undang-Undang KPK. Terus yang sekarang ini ya isunya adalah penundaan pemilu, pemilu, PPM dan sebagainya. Penundaan pemilu, terus ibu kota negara, terus sembako, macam-macam lah. Ini mahasiswa baru turun. Iya. Nah, kalau sudah mahasiswa turun, harapan kita pemerintah pusat kemarin langsung direspon sama Pak Jokowi. Langsung direspon. Langsung ratas gitu kan. Tanggapannya sudah keluar. Pernyataannya itu sudah responsnya cukup bagus sebagai presiden. Dan ini tentunya sudah tidak bisa digoreng-goreng lagi karena yang namanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sudah tidak ada karena yang namanya komisaris apa itu KPU, terus komisaris untuk Bawaslu sudah dilantik semua, jadwal pemilu juga tertera, jadi nggak usah khawatir untuk ada suatu hal-hal yang menyangkut masalah itu. Tinggal perekonomiannya ya opo, nah, masalah politiknya udah clear, tinggal perekonomiannya ya opo untuk bisa menstabilkan barang-barang sembako ini. Diperkirakan besok berapa ribu orang? Kemungkinan ya Pak ya, kalau kemungkinan besar sekitar 3.000 orang. 3.000 orang ya? Dan itu ya? Bisa tambah. Bisa tambah ya? Iya. Surat pemberitahuan ke Polres sudah ya? Sudah, semua administrasi baik dari teman-teman aliansi ke Polres, pemberitahuan dan sebagainya sudah diselesaikan. Ya, besok teman-teman aparat keamanan bisa mengawal, jangan menghalangi tapi mengawal. Nah, pesan saya jangan menghalangi tapi mengawal. Mengawal dalam arti supaya tidak terjadi sesuatu hal yang kayak kejadian di Jakarta. Sebelumnya kita break dulu untuk kita lanjutkan nanti. Di Lungkas Buko rek, itu jam 5 luwe. Kalau mau nyoba, ini ada namanya Nutrijer, produk UMKM Surabaya. Coba kanggo buka puasa iso, kanggo sahur iso, rasanya sing jelas manis. Cok lali, ini sore iki ya tukune, ono telepone dan Instagram. Halo arek Surabaya, terutama kawan-kawan mahasiswa yang ada di Surabaya. Ini ada suatu produk UMKM asli Surabaya dan ini bisa menjadi salah satu cemilan atau bahkan produk-produk yang lain. Di sini juga ada lilin dan lain sebagainya, dan ini juga ada dessert yang mana bisa dimakan oleh kawan-kawan selagi senggang ataupun kalau di bulan puasa ini cocoknya mungkin ketika habis taraweh ataupun ketika mau buka puasa, seperti itu. Untuk kurang lebihnya bisa dicek di YouTube captionnya. Untuk itu terima kasih. Monggo kawan-kawan Surabaya dicicipi. Oke, terima kasih. Ini ada produk dari Infinite Jar, salah satu makanan ringan, dan juga produk dari UMKM Surabaya seperti itu. Dan tentunya selagi akhirnya kita berusaha untuk melakukan sebuah supporting terhadap ekonomi kreatif dan juga ekonomi kerakyatan, silakan dinikmati Infinite Jar dari UMKM Surabaya. Terima kasih. Lanjut mana rek? Nah, saya ini ketemu meneh, tambah neh, mau rotok telat si Raffi ya? Revi. Ya apa? Mulai demo tadi? Iya. Karena ada 2 sasaran tempat aksi ngoten. Oh, tadi di balai kota ya? Awal di balai kota, titik pertama, titik kedua geser ke DPRD Jatim, Indrapura. Di balai kota ini kan ditemui sama wali kota? Iya, ditemui juga sama Kapolres. Betul. Pak Ketua DPRD Ketua Surabaya. DPRD ya harus seperti itu. Nah, nggak ditemui, nggak temui, tak inting ini. Ketemu nggak? Oh, ditemui ya wis. Nggak ditemui. Lah kan ada. Iya. Alhamdulillah ditemui. Apa tadi yang disampaikan? Ya, jadi tuntutan ataupun apa yang ingin disampaikan teman-teman Cipayung Plus Kota Surabaya begitu ya, tidak hanya GMNI Surabaya tentunya, itu berkaitan dengan harga eceran tinggi atau minyak goreng seperti itu. Dan salah satu yang akhirnya ditawarkan dari teman-teman Cipayung Plus Kota Surabaya adalah berkaitan dengan operasi pasar, yang dimana nantinya pemerintah Kota Surabaya melalui Dinkop atau UMKM itu mampu untuk akhirnya menserta-mertakan teman-teman Cipayung Plus Kota Surabaya seperti itu. Operasi pasar semenjak hari sudah kita lakukan, tapi kan ini nasional ya. Iya. Nasional itu kan ya harus kebijakannya pusat. Betul. Pusat. Jadi
Sewaktu saya ketemu sama Menteri Perdagangan, beberapa pasar kan di-drop berapa ribu ton minyak, tapi yo saya antri, kan nggak mutu. Artinya itu kan kebijakan yang belum menyelesaikan dari hulu sampai hilir. Nah, yang diminta itu kan harusnya hulu sampai hilir ini harus tuntas. Supaya apa? Supaya stabil kayak dulu. Tapi karena ini dalam tataran tingkatan kota, kewajiban kita sebagai orang pemerintah kota ya adakan operasi pasar, tidak membantu. Meskipun belum menyelesaikan masalah secara keseluruhan, tapi paling tidak membantu. Nah, membantu ini kan jalan keluarnya ya kemampuan kita ya seperti itu pemerintah kota. Tadi yang demo tadi apa, kelompok Cipayung Plus Kota Surabaya. Terdiri dari berapa Itu ada komponen? kawan-kawan GMNI, PMII, HMI, GMKI, PMKRI, SEMI, IMM, ya itu Pak. Oh itu ya? Ada 7 total. Ada 7 ya? Betul. Yang plusnya yang mana yang dimaksud plusnya? Yang plus itu IMM, SEMI. IMM SEMI. Iya. IMM itu apa? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh, plusnya sekarang itu ya? Iya betul. Oh. Berapa masa tadi? Tadi kurang lebih ada sekitar 500. Lumayan ya? Iya lumayan. Banyak. Iya kalau jadi tak biru. Iya. Penuh ya lumayan. Berkaitan dengan persiapan itu kurang lebih 3 hari 2 malam ngoten. Jadi sempat akhirnya pertemuan pertama itu di kawan-kawan PMKRI seperti itu. Lalu pertemuan kedua satu malam tadi malam langsung tackle ngoten. Besok teman-teman BEM juga mau demo. Mau ikut gabung lagi tadi? Kalau gabung lagi sepertinya masih belum ada komunikasi dan juga koordinasi begitu ya. Tapi kurang lebih berkaitan dengan turunan isu itu kurang lebih mungkin akhirnya menjadi salah satu hal yang akhirnya patut diperjuangkan oleh teman-teman APS juga jika akan turun aksi seperti itu. Hampir sama tujuannya ya tak? Tadi nyanyi juga ya? Nyanyi juga. Nyanyi apa? Banyak teman-teman mahasiswa itu Biasanya lagu-lagu mahasiswa. Darah Juang, Totalitas Perjuangan. Mahasiswa itu? Iya. Nyanyi lagi. Ayo coba. Nyanyi ya Allah. Nah, ini loh. Ini lagu Din. Kepada para mahasiswa. Apal kan? Kalau Buruh Tani. Bukan Buruh Tani ini. Totalitas Perjuangan. Iya. Iya, siap. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di gambar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri. Mau nyanyi lagi ya? Iya betul. Tapi biasanya Buruh Tani saya kira lagi. Tapi rata-rata teman-teman juga harus hafal kan? Harus Ketika hafal. mengikuti Ini ospek. kan lagu lama, Betul. Lagu wajib mahasiswa wajib kan? mahasiswa. Apalagi dulu ketika ini. ospek itu kan diberikan tes case gitu. Nah, ini kan mesti ada ya toh. Iya. Dan enak dinyanyikan itu. Ki sing aran sapa iki dia? Bukan anu ya, bukan Wiji Tukul ya, bukan ya? Bukan. Bukan ini. Bukan. Bukan ya. Yang TV 98 kayak gitu. Iyalah ya. Lah Wiji Tukul iku dhisik lagune apa itu ya? Aduh, aku lali. Enak ya juga lagunya Wiji Tukul itu. Anak 98 angkatan saya semua. Nah, tadi yang disanggupi atau yang disampaikan sama wali kota, ketua DPR sama Kapolres apa? Tadi ada 3 penyampaian. Yang pertama dari wali kota, yang kedua dari ketua DPRD dan juga dari Polrestabes seperti itu Pak.
berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh wali kota, beliau tentunya sangat-sangat menunggu adanya sebuah tuntutan dan juga keinginan dari mahasiswa itu sendiri berkaitan dengan operasi pasar, karena teman-teman OKP atau Cipayung Plus ini kan memang berasal dari kampus yang sangat heterogen gitu kan. Total ada kurang lebih ada sekitar 38 sekian kampus begitu ya, yang dimana tersebar di masing-masing kecamatan seperti itu, dan itu menjadi salah satu titik temu bagaimana akhirnya operasi pasar mulai dari pasar induk hingga pasar Krempieng itu bisa terlaksana gitu. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan ketua DPRD itu penyampaiannya adalah sebagai salah satu tugas pokok fungsinya beliau memang nantinya akan disampaikan aspirasi-aspirasi dari teman-teman Cipayung Plus Kota Surabaya, dan nantinya akan disampaikan ke DPRD tingkat 2 seperti itu. Dan memang ini menjadi salah satu hal yang akhirnya mendapatkan sisi positif dari beliau, karena ketiganya stakeholder pemerintah Kota Surabaya hadir semua seperti itu. Termasuk tadi Pak Yusef, Pak Kapolres menyampaikan bahwasanya disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bagaimana akhirnya keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas dan menuntaskan adanya mafia minyak goreng seperti itu. Dan beliau tentunya sudah betul-betul lantang menyampaikan bahwasanya nantinya akan diterjang seperti itu. Dan memang sudah mulai berangsur beberapa pertemuan untuk akhirnya melakukan sebuah sidak berkaitan dengan adanya sebuah indikasi mafia minyak goreng. Gitu ya. Tapi sampai sekarang gulung. Waktu hearing dengan DPR, Menteri Perdagangan, iya, belum terungkap. Belum itu. Belum berani mengungkap. Lebih tepat. Gak wani opo tadi kan saya ceritakan. Dari hulunya seperti itu, udah gimana lagi? Harapan kita mudah-mudahan lah pemerintah dalam arti Pak Jokowi bisa segera menuntaskan dan menyelesaikan masalah minyak goreng. So, persiapan besok itu seperti apa? Ya terutama ini sih Pak, terkait konsep dan juga teknisnya ya, kita siapkan betul-betul di hari ini, karena hari ini merupakan hari persiapan terakhir dan kawan-kawan besok sudah mulai turun ke jalan. Dan di masing-masing kampus kita juga melakukan pengkondisian massa terutama, karena dari masing-masing kampus ini tersebar di wilayah Surabaya dan nantinya akan menjadi titik satu yaitu di DPRD gitu kan. Dan ini mengharuskan ataupun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena jaraknya ini tadi sebelum demo, entah itu nanti macet ataupun semacamnya. Nah kan permasalahan-permasalahan kecil yang seperti ini yang seharusnya dipreventifkan, haruskan dicegah terlebih dahulu seperti apa gitu. Oleh karena itu dalam hari ini bagaimanapun juga dari teman-teman Aliansi BEM Surabaya, terutama dalam orang-orang yang menjadi korlap ataupun yang menjadi subkorlapnya, untuk mengondisikan masanya dari tiap-tiap kampus seperti itu. Kalau besok misalkan, ini pengalaman dari teman-teman Cipayung Plus, nggak ada yang nemoni oleh DPRD provinsi ya mau nggak mau kita kioskan. Nah gitu ya. Iya. Itu mahasiswa kioskan gertaannya ngono, biasa lah itu. Idealisme harus membangkitkan semangat teman-teman yang lain juga harus seperti itu gitu loh. Jadi mudah-mudahan teman-teman DPRD provinsi ya besok ditemuilah. Ini adik-adik kita sendiri, teman-teman kita sendiri, dan mereka harus diajak dialog pasti senang. Yang di luar itu urusannya, biar nanti berapa yang menjadi perwakilan masuk, paling enggak ya 15-20 orang lah. Kalau tempat provinsi Jatim kan ruangannya agak besar, yang lain bisa nunggu di luar. Harapan kita seperti itu, ojo ditinggal ngalih, ojo tidak ditemoni gitu loh. Atau enggak ada tujuan lain ke ini, ke kantor gubernur? Kan dekat. Sasaran kita hanya di DPRD Jatim. Aja di DPRD Jatim ya. Nah, mudah-mudahan bisa ditemui ya. Harapan kamu, untuk ke depan para mahasiswa dalam melakukan suatu aksi, dalam melakukan satu protes, atau mungkin dalam merimu satu masukan terhadap pemerintah, dan paling tidak juga jangan sampai tidak menguasai permasalahan. Harus menguasai permasalahan supaya kualitas daripada yang namanya mahasiswa lah kurang itu ya jenenge mahasiswa, guru-guru kan gitu. Kalau dosen itu harus lebih, kalau mahasiswa kalau kurang itu wajar. Jadi saya itu nggak ada masalah. Jenenge sekolah, kuliah. Apa harapan kamu untuk anak-anak mahasiswa yang akan datang? Yang jelas untuk kawan-kawan mahasiswa, jangan sampai termakan isu yang pertama dan yang paling penting, karena ngomongin soal sekarang pasti mereka ini bermain media sosial dan sebagainya, dan media sosial ini menjadi sumber informasi utama bagi teman-teman mahasiswa dalam menggali informasi, dan sebenarnya itulah yang menjadi bumerang
ketika digunakan dengan baik akan beruntung, ketika tidak digunakan dengan baik akan buntung. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, alangkah lebih baiknya untuk memanfaatkan betul sumber informasi utama tersebut untuk difilter agar tidak terjerumus dengan isu-isu yang beredar, tidak termakan hoak dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Kalau kamu? Iya, jadi kalau saya mungkin agak sedikit menariknya berkaitan dengan sisi historisnya seperti itu, Cak. Karena mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi dan demokrasi kita saat ini itu tentunya banyak sekali beberapa perkembangan dan juga kemajuan dari mahasiswa itu sendiri. Contoh misalnya ketika Orde Lama begitu ya, bagaimana akhirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kala itu berusaha untuk akhirnya menggulingkan, mengkritisi era Orde Lama ketika Presiden Soekarno menjabat seperti itu. Dan ketika di masa Orde Baru banyak sekali beberapa perundungan dan juga berusaha untuk akhirnya mengkooptasi dari sisi pemerintah Orde Baru untuk akhirnya melakukan sebuah hegemoni begitu pada teman-teman mahasiswa melalui NKK-nya, normalisasi kehidupan kampus dan juga Badan Koordinasi Kampus. Dan hingga ketika reformasi di mana titik didih mahasiswa untuk akhirnya memberikan sebuah check and balances kepada pemerintah itu akhirnya bertemu. Nah, ketika hari ini demokrasi saat ini memang apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf seperti itu, saya sedikit menyambung saja, itu menjadi salah satu titik pembeda berkaitan dengan arus teknologi informasi seperti itu. Nah, harapannya ketika terdapat sebuah alat yaitu berkaitan dengan teknologi, teman-teman seharusnya dibarengkan dengan adanya sebuah ideologi seperti itu. Karena ideologi ini tidak hanya berasal dari masing-masing segmentasi organisasinya saja, tapi ideologi ini menjadi salah satu kerangka berpikir dari masing-masing personal individu untuk akhirnya membedakan mana yang mudorot, mana yang baik seperti itu. Dan itu menjadi salah satu langkah bahwasanya mahasiswa hari ini tidak hanya termakan isu dan juga hanya berusaha untuk melakukan sebuah aksi-aksi yang reaktif saja gitu, dan memberikan sebuah hal-hal yang ibaratnya memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung pada masyarakat. Dan tentunya banyak kok, mungkin tidak hanya masyarakat sipil saja, mungkin banyak di luar sana masyarakat yang ketergantungan juga berkaitan dengan aksi ataupun tindakan-tindakan dari teman-teman mahasiswa tentunya. Gitu, Cak. Terima kasih Yusuf. Siap. Sama si Revi. Kalau kamu dari mahasiswa? Saya kebetulan saat ini S1 Ilmu Politik FISIP UNER. UNER ya? Okay. Revi ini UNER, Yusuf ini UNESA. Klop yang satu mewakili BEM, koordinator BEM Surabaya, yang satu mewakili kelompok Cipayung Plus. Jadi semua komponen mahasiswa yang di Surabaya kompak menyuarakan, meskipun pada saat aksi di jalan ada yang sudah deklarasi, ada yang bisu, tapi visi misinya sama, memperjuangkan untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya inilah aksi-aksi mahasiswa yang cerdas, aksi-aksi mahasiswa yang inovatif dan tidak terpancing dengan provokasi maupun susupan-susupan yang terjadi seperti kayak di Jakarta kemarin. Terima kasih untuk Yusuf dan Revi. Kita nanti akan ketemu lagi pada podcast-podcast berikutnya di Jagongan Surabaya.